Bab 366. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Titus Grandbel. Oh, aku hampir lupa, kata istriku dari seberang meja makan. Sambil tersenyum bahagia, dia meletakkan potongan daging merah muda yang ditusuk yang akan dia gigit. Daravel telah menyetujui persyaratan kita. Seorang utusan tiba hanya 1 jam yang lalu dengan surat mereka. Aku selesai mengunyah dan mengulurkan garpu dan pisau aku untuk memotong bagian lain. Ya, aku pikir melihat apa yang terjadi pada darah Rotkeller mungkin akan memicu kebakaran di bawah lembah. Mata dingin Karin tertuju pada Ada, tapi gadis itu tidak memedulikan kami saat dia mengaduk makanannya di piringnya tanpa berpikir. Ngomong-ngomong, lanjut Karin, matanya sedikit melebar seolah mengingatkanku, seolah aku butuh pengingat kesepakatan kita. Cengkeramanku mengencang di sekitar peralatanku saat aku menggergaji lebih dalam ke sambar ekor putih yang hangus. Ada terlalu lemah untuk menderita karena mengetahui tindakan kita. Aku memikirkan Kalon dan Ezra. Anak sulung aku terlalu angkuh dan merasa benar sendiri untuk memahami apa yang kami lakukan sekarang, tetapi seandainya dia selamat, mungkin tindakan ekstrim seperti itu tidak diperlukan. Namun Ezra, dia adalah anak yang paling banyak mengambil setelah aku. Dengan nafsu makan aku meninggalkan aku mendorong piring aku yang belum selesai. Andai saja Ezra selamat, pikirku getir, sambil menatap tajam ke anak perempuan orang-orangan sawahku. Dan aku telah mengirimkan antena ke beberapa kandidat darah tinggi yang mungkin terkait dengan proposal kami, lanjutnya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mulai memotong makanan Ada, bahkan mengangkat gigitan ke mulut gadis itu. Karin, biarkan gadis itu makan sendiri, dia. Dia menatapku dengan tatapan tajam, dan aku mengalah, menggigit kembali kata-kataku. 1. Dia dan obsesi-obsesifnya. Aku melihat Karin menyuapi putriku seperti dia tidak punya lengan, tapi aku tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun sulit untuk diakui, banyak dari apa yang telah kami capai dalam waktu singkat ini tidak mungkin terjadi tanpa istri aku. Dia licik, karismatik, dan kejam. Tapi dia juga seorang ibu yang kehilangan 2 anaknya. Dengan kepergian Kalon dan Ezra, Ada menjadi seluruh dunia wanita. Meskipun hal itu telah mendorongnya ke tempat yang sebelumnya tidak pernah aku bayangkan, dalam benaknya, itu semua dilakukan untuk Ada. Titus, apakah kamu mendengarkan? Tentu saja, kataku, mencari kata-kata yang setengah terdengar di ingatanku. High Blood Slowe dan Arbital, keduanya kandidat bagus untuk Ada. Aku mendorong menjauh dari meja dan seorang pelayan bergegas masuk untuk mengambil piring dan peralatan aku. Aku akan berkeliling, lalu mungkin kita bisa pensiun bersama. Senyum penuh pengertian bermain di ujung bibir istriku. Tentu saja, Tuan Granbel. Sebentar lagi High Lord, kataku sebelum berjalan keluar dari ruang makan dan berjalan keluar. Ada rasa asin manis pada angin hangat yang bertiup dari barat, dari laut. Ketika angin berbalik, mereka akan membawa dingin yang pahit turun dari pegunungan yang jauh. Namun kemanapun angin bertiup, angin selalu berada di belakang kita. Bahkan kekalahan kita berubah menjadi kemenangan. Kegagalanku untuk mengamankan kepemilikan Ascender Grey adalah saat yang berbahaya bagi Nemblood Granbel. Ketika hakim yang kami suap dieksekusi di sel mereka, aku khawatir kami akan segera menemui nasib yang sama. Dengan meninggalnya pewarisku, seluruh darah kami ada di ujung pedang, dan setiap gerakan yang salah bisa membuat kami mati. Tapi ternyata takdir itu baik. Setidaknya untuk kita. Matahari baru saja terbenam ketika aku memulai perjalanan malam aku untuk meninjau keamanan yang ditingkatkan di perkebunan itu. Kami telah mengubah banyak saingan menjadi musuh bebuyutan, dan dalam waktu yang cukup singkat. Meskipun sejauh ini mereka terlalu pengecut untuk menyerang kami secara langsung, sebagian besar berkat desas-desus tentang keterlibatan dermawan kami, bagaimanapun juga, aku telah benar-benar bersiap untuk kemungkinan seperti itu. Terlepas dari suasana hatiku yang baik, aku memasang cemberut menggelegar di wajahku saat aku berjalan perlahan melewati setiap kelompok tentara bayaran, penjaga, dan ascender yang aku sewa sebagai keamanan untuk perkebunan Vekor kami. Bagaimanapun, mereka harus takut padaku jika aku berharap mereka tetap mengantre. Saat aku melewati gerbang utama, kepala penjaga aku keluar dari gerbang dan menarik perhatian. Tuan Granbel. Tenang, Henrik. Pria itu membungkuk, lalu menarik gulungan perkamen dari tas di sampingnya. Ini tiba untukmu hanya beberapa menit yang lalu. Aku menahan senyum kemenangan saat aku mengangkat perkamen yang digulung, yang ditandai dengan segel Akademi Pusat. Sempurna. Halamannya terlihat rapi, Henrik. Pria itu, setia pada kesalahan dan bodoh seperti dua batu, tetapi baik dengan penjaga lainnya, membungkuk lagi dan kembali ke posnya. Aku, sebaliknya, bergegas masuk, ingin membaca laporan Profesor Graeme. Aku terkejut ketika aku melihat Petras berlama-lama di pintu masuk. Dia tersentak kembali saat melihatku. Bibirku melengkung menjadi seringai. Apa yang kamu lakukan di sini? Berhenti bersembunyi dan kembali ke penjara bawah tanahmu. Petral membungkuk dalam-dalam, rambut hitamnya berjatuhan menutupi wajahnya seperti air terjun yang berminyak. Maafkan aku, Tuan. Aku ingin memberitahu kamu bahwa tahanan terakhir telah kedaluarsa, dan mayatnya telah dibawa pergi. Ruang bawah tanah kosong, dan
Laporan diterima, kataku, membuat gerakan mengusir dengan tanganku. Sekarang tinggalkan aku. Kamu merusak kemenangan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Penyiksa menyelinap kembali ke dalam bayang-bayang dan menghilang menuruni tangga pelayan, meninggalkan aroma minyak yang kuat. Sambil menggelengkan kepala, aku mengembalikan perhatianku pada gulungan itu, membuka segelnya dan membukanya, seringai kekanak-kanakan menyebar di wajahku. Seringaiku menjadi gelap dan aku menggertakkan gigiku frustrasi pada kata-kata yang ditulis dengan tergesa-gesa dalam surat itu. Perkamen halus itu kusut di tanganku saat aku membantingnya ke dinding. Bodoh yang tidak kompeten. Mungkin aku terlalu percaya pada Janus karena darah tinggi. Dengan ketidaksukaan kami yang sama terhadap Ascender Grey, tampak jelas pada saat itu untuk menggunakan Janus, tetapi alasan maaf untuk seorang darah tinggi itu bahkan tidak bisa membuat Grey ditahan oleh Ascenders Association selama sehari. Pikiran aku dengan hati-hati mengitari dermawan aku, yang telah menyerahkan rincian bagian dari rencana ini sepenuhnya kepada aku. Jika aku gagal memberikan, ayah, aku berputar mendengar suara ada. Apakah semuanya baik-baik saja? Kamu bergumam pada dirimu sendiri. Memberinya senyuman palsu, aku dengan cepat menjawab, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa kamu tidak di kamarmu? Belajar, lalu pergi tidur. Kamu tahu kamu butuh istirahat. Pengangkatan bahu gadis yang sederhana dan kala itu sangat menyedihkan, aku tidak tahu apakah harus memeluknya atau menamparkan wajahnya. Dengan desahan berat, aku meletakkan tangan di bahu kecilnya. Ada, sudah waktunya untuk melewati ini. Kamu sudah cukup lama bersepeda. Sekarang berdiri tegak dan... Aku memiringkan kepalaku, mendengarkan dengan seksama. Itu hampir terdengar seperti teriakan dari luar, sebuah ledakan mantra. Cahaya merah memancar melalui jendela depan, menodai dinding dan lantai serambi dengan warna merah darah. Detak jantung kemudian, bel peringatan mulai berdering. Ada, turunlah ke ruang bawah tanah, kataku, tanpa memandang putriku. Dia merintih, ragu-ragu, jadi aku membentak, tanduk Fritra, nak, sekarang. Aku mendengar langkah cepatnya surut, menghilang menuruni tangga pelayan seperti yang dialami Petras, tapi aku tidak memikirkannya lagi. Langkah goyah membawa aku ke salah satu jendela depan, di mana aku memastikan bahwa perisai perkebunan telah diaktifkan, menciptakan kubah merah yang menutupi seluruh properti aku. Halaman dipenuhi dengan mantra saat peluru api, sambaran petir, dan tombak es menembus kegelapan sore. Yang bisa aku lihat dari target mereka hanyalah bayangan yang tampaknya berkedip-kedip di dalam selubung listrik ungu, muncul dan menghilang lebih cepat daripada yang bisa aku ikuti. Rumah saingan. Aku bergumam, buku-buku jariku menggerus ke ambang jendela. Tapi siapa yang berani? Pikiran aku melompat tanpa diminta ke dermawan kami, sumber kesuksesan kami baru-baru ini. Tapi pasti itu bukan dia. Dia belum tahu tentang kesalahan langkah kita dengan Grey, dan bahkan jika dia tahu, kita punya waktu untuk memperbaiki kesalahan itu, tidak perlu. Aku membeku saat keringat dingin mulai membanjiri wajahku. Abu-abu. Aku menghancurkan surat itu di tanganku sebelum melemparkannya ke lantai. Wajahku hampir menempel di kaca saat aku mencari tanda bahwa aku benar. Bentuk binatang yang diselimuti api ungu bergegas melewati jendela, membuatku terkesiap dan mundur dengan cepat. Orang-orang berteriak di sekitar perkebunan. Berteriak dan sekarat. Pintu depan, yang dikunci untuk mengunci secara sihir saat penghalang pelindung perumahan itu diaktifkan, berguncang karena pukulan berat. Sebuah suara teredam berteriak dan memaki dengan tidak jelas, Henrik, aku menyadarinya, meskipun aku belum pernah mendengar kepanikan seperti itu dalam suaranya yang serak sebelumnya, lalu tiba-tiba terputus saat bilah ungu cahaya murni menembus pintu dengan jeritan retak kayu keras yang pecah. Aku menatap pedang yang mencuat ke dalam rumahku, tidak sejauh 10 kaki dariku. Itu tidak seperti apapun yang pernah aku lihat sebelumnya, seperti batu kecubung kristal cair yang terlipat dengan sendirinya. Warnanya berubah secara halus tetapi terus-menerus, tumbuh lebih gelap dan lebih ungu, kemudian lebih cerah dan lebih ganas. Untuk sekejap, aku tersesat di kedalaman dunia lain dari pedang itu. Kemudian menghilang. Darah mulai mengalir dalam aliran tipis dari lubang di pintu. Aku mundur perlahan, sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Bangsal seharusnya tidak mengizinkannya, tapi aku tahu mereka tidak akan menahannya. Pintu-pintu yang dilindungi meledak ke dalam, mengirimkan pecahan-pecahan kayu tajam dan besi hitam bengkok yang menyembur ke seluruh aula masuk. Perisai api biru terang meraung hidup di depanku, menguapkan kayu dan logam, dan aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari lebih banyak penjaga yang berlari dari bagian dalam rumah. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Melalui distorsi api biru, aku hanya bisa melihat siluet kasar berdiri di tempat pintuku berada, mayat Henrik di kakinya. Keluarkan aku dari sini, aku membentak para penjaga yang mendekat dari belakangku. Dan bunuh SKR tak berdarah itu. Sebuah tangan kokoh meraih bahuku dan mulai menarikku menjauh, perisai api bergerak bersama kami. Dua striker lapis baja berat melewatiku, senjata menyala dan energi magis memenuhi armor mereka. Roda angin dan api yang berputar memotong udara di antara mereka, ditujukan pada si penyusup, tapi dia tidak ada lagi di sana. Terengah-engah tersedak membuatku berputar. Caster, salah satu pengawal elit aku, sudah jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dua di pinggang.
Kakinya terkulai ke lantai sementara tubuhnya jatuh ke belakang, ekspresi terkejut terukir di wajahnya yang sudah mati. Siluet gelap berkedip di sebelah kami, menyerang pelindungku. Perisai meluncur mundur dengan pekikan, terlalu cepat untuk menyesuaikan perapalan mantranya. Jeritannya terputus ketika api birunya sendiri membakar udara di paru-parunya, dan apa yang menabrak dinding tidak lagi dikenali sebagai seorang pria. Kedua striker itu menatap sekeliling dengan bingung, mencoba menemukan penyerang mereka, senjata mereka siap tetapi tidak berguna ketika dia muncul di antara mereka, pedang ungu terang kabur di udara saat menembus senjata, baju besi, daging, dan tulang mereka seperti mereka dibuat dari sutra. Kedua pria itu pingsan, mati. Aspek yang tersisa dari perisai api memudar saat perisai tersedak untuk terakhir kalinya, napas terengah-engah. Gray hanya berdiri di sana, menatapku, penghalang merah yang melindungi tanah milikku berkedip-kedip tanpa tujuan di latar belakang. Tanganku terkepal, tubuhku gemetar, bukan karena takut, kataku pada diri sendiri, tapi marah. Kakau melangkahi, kataku, suaraku serak. Keluarga Granville dilindungi. Kita sedang, aku menelan ludah, mulutku tiba-tiba sangat kering, diangkat. Kamu tidak memiliki stasiun, tidak ada otoritas, sementara kita dilindungi oleh Skite. Apakah kamu mengerti? Kamu akan mati untuk ini. Kamu akan. Kamu diberitahu apa yang akan terjadi jika kamu mengejarku lagi, katanya, suaranya tanpa emosi. Aku tersentak ke belakang saat makhluk, serigala besar dilingkari dalam api hitam dan ungu, muncul di ambang pintu, melangkah ke sampingnya. Bagian belakang semuanya jelas. Mencoba memperkuat keberanianku, aku berdiri lebih tegak dan berdeham. Aku di bawah perlindungan Skite Niko dari Central Dominion. Kamu berani menyerangku. Dia akan. Gray maju selangkah, dan aku mundur begitu cepat hingga aku hampir tersandung lengan caster yang terentang. Dia akan mengejarku, dia menyelesaikan. Aku tahu. Pedang itu menyala di tangannya, dan serigala yang dipanggilnya menggeram rendah di tenggorokannya. Tidak. Teriakan itu datang dari atas tangga. Karin, teriakku, waktu seolah berhenti saat aku menatap istriku dengan mata terbelalak. Rambutnya basah dan dia hanya terbungkus gaun tipis yang menempel di tubuhnya. Dia pasti sedang mandi, aku menyadari dari jauh, pikiranku bergegas memproses informasi sementara tubuhku tetap membeku di tempat. Dia seharusnya lari, kabur dari salah satu pintu belakang atau turun ke Dungeon untuk bersembunyi, tapi dia malah berlari untuk mempertahankan rumah darah kami. Dan tidak seperti aku, dia tidak membeku. Tangannya terangkat dan aku merasakan gelombang mana darinya saat angin mulai menari di antara mereka. Sialan, wanita, kamu harus. Mantra angin bertiup melalui ruangan seperti badai, merobek potret dan permadani dari dinding dan menjungkir balikkan furnitur. Tali angin putih mengembun di sekitar Ascender untuk membentuk jaring yang menjerat, menjebaknya. Aku berharap lagi dia akan melarikan diri, tetapi Karin mengencangkan jaringnya, menjepit Gray dan memukulnya dari beberapa lusin arah yang berbeda dengan lambangnya yang kuat. Aku pernah melihat para penyihir ditarik terpisah oleh mantra ini saat embusan angin merobek dan mencabik mereka dari segala arah. Istri aku lebih suka menekan kekuatannya di depan umum, tetapi dia tidak pernah malu mengotori tangannya jika itu berarti menjamin masa depan darah kami. Aku akan merasa bangga dengan mantranya, seandainya Gray tidak hanya berdiri di sana, mantra Wind Web tingkat lambang tidak melakukan apa-apa selain mengacak-acak rambutnya. Tidak, Karin kau. Kata-kataku tercekat di tenggorokan saat aku berbalik dan menatap mata istriku, sudah mengilap dengan kematian. Di belakangnya ada Gray, pedang ungunya terbungkus dalam darah Karin. Aku membuka mulut, mencoba mengatakan sesuatu, mengatakan apa saja, tapi aku hanya bisa menatap seperti ikan yang menghirup udara saat cahaya meninggalkan mata istriku. Kemudian mantra itu dipatahkan saat tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke depan, berguling dengan aneh menuruni tangga untuk mendarat di kakiku. Aku berlutut di sampingnya, menyeret tubuhnya yang lemas ke pangkuanku. Tubuhku gemetar, bahkan nafas di paru-paruku tampak bergetar, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menatap mayat Karin saat puing-puing mantra kematiannya berdenting ke tanah di sekitarku. Langkah kaki yang berat dan canggung memecah kesunyian, dan aku melihat Petras muncul dari tangga para pelayan. Gray berdiri di puncak tangga, tatapannya yang jauh tanpa emosi, tidak terbaca. Petras, bunuh dia, aku tercekat di sekitar kepalan dingin emosi mentah yang sepertinya menghancurkan tenggorokanku. Gray mulai menuruni tangga, alisnya terangkat ke arah Petras. Sudah lama, teman lama. Petras, si musang kurus, menjatuhkan pedangnya yang melengkung hingga bergemerincing ke tanah. Dia memunggungiku, padaku, dan menyelinap keluar melalui salah satu dari banyak pintu di aula masuk tanpa sepatah kata pun. Bajingan, gerutuku. Kepada Gray, dengan racun sebanyak yang bisa aku kumpulkan, aku berkata, mengapa kamu tidak mati saja? Aku bergidik saat kekosongan dingin menyelimutiku. Kupikir, saat Skite Niko menghubungi kita, tinjuku menghantam lantai, dan aku merasakan tulang buku jarinya patah. Seharusnya mudah. Aku memelototi pembunuhku. Jadi kenapa kamu tidak mati saja? Gray mendekat tanpa berkata-kata, tekanan menggelegar memancar darinya. Aku meludah di lantai. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Kamu adalah alasan kematian putra-putraku. Kamu. Pria itu mengejek saat dia perlahan menuruni tangga.
Serigala itu berjalan ke arahku dari pintu, mulutnya menganga, rasa lapar yang gelap berkilauan di matanya yang cerah. Bahkan sekarang, kamu mencoba menggunakan keluargamu untuk membenarkan keserakahanmu. Siapa kamu untuk mengasumsikan alasanku? Desisku, mencengkeram tubuh dingin istriku lebih erat. Kamu bukan dewa yang tahu itu, kamu juga tidak punya wewenang untuk menghakimiku. Ascender berjalan ke arahku, tidak tergesa-gesa saat sulur ungu memadat untuk membentuk pisau berkilauan. Kau benar, Granbel. Aku bukan dewa, dan aku juga bukan hakim. Aku di sini hanya untuk menepati janjiku. Ketakutan utama menjalari diriku seperti racun di pembuluh darahku, tapi aku menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun pada bajingan ini. Aku menjulurkan dagu dan dadaku sehingga lambang Granbel yang terpampang di kerahku akan menatap langsung ke arah yang tidak berdarah. Pergi ke neraka. Aku mendengar daripada merasakan pedang ungu itu meluncur ke dada aku. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhku, merembes ke setiap inci tubuhku saat aku merosot ke depan. Tanah menangkap aku ketika aku menatap ke atas melewati pembunuh aku dan di rumah aku. Segala sesuatu yang telah kami upayakan untuk naik di atas orang lain, untuk menjadi seorang darah tinggi, telah sia-sia. Hanya ada yang akan tetap menjadi warisanku, keluarga Granbel yang paling lemah, sebuah pidato buruk yang akan membuat kita diingat. Pikiranku kabur, kehilangan segala bentuk dan rupa. Kemudian, dunia menjadi gelap. Arthur. Pedang eterik itu meleleh saat aku melepaskan peganganku pada bentuknya. Lord dan Lady Granbel berbaring di kakiku, mayat mereka saling terkait. Yah, sudah selesai, Regis mengendus, menatap mayat Titus Granbel sebelum berbalik ke arahku. Jadi, kau ingin membeli sawarma dalam perjalanan pulang. 2. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, bau daging hangus menggantung berat di udara. Kita berdua tidak perlu makan, dan aku cukup yakin hidangan itu tidak ada di dunia ini. Regis membuka mulutnya, berhenti, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Maksud aku, ya, tentu, aku kira kamu secara teknis benar, tetapi tampaknya tepat. Dia mengerutkan hidungnya. Atau mungkin baunya membuatku lapar. Regis, kataku perlahan, ini adalah jenis pemikiran yang benar-benar harus kau simpan sendiri. Suara langkah lembut bergema di dekatnya, mengalihkan pandanganku ke ceruk sempit di salah satu dinding. Gadis muda yang akrab yang merangkak keluar dari tangga pelayan bahkan lebih kurus dan pucat daripada terakhir kali kami bertemu. Halo, Ada. Ada menyekat tangan ke wajahnya, mengolesi kotoran melalui air mata yang setengah kering. Kau membunuh mereka. Kata-kata itu bukan tuduhan, hanya pernyataan. Aku tahu kamu akan melakukannya. Mungkin jika ayahmu tahu, aku menjauh dari mayat orang tuanya. Itu tidak akan sampai seperti ini. Dia begitu pendiam dan pucat, dia bisa saja hantu. Aku berpikir untuk pergi saja, tidak ingin membebani gadis malang itu lebih jauh, tetapi aku membutuhkannya. Ada. Dia bergumam, melihat melewatiku pada mayat-mayat itu. Meskipun dia menatap, dia tidak bergerak untuk mendekat. Aku menarik lambang Rothkeller. Menggunakan paku dekoratif yang menonjol dari bawah, aku mengarahkan lambang ke pegangan tangga utama yang mengarah ke lantai 2, di mana lambang itu mencuat seperti bendera kemenangan. Ada tersentak dari kebisingan, tetapi tidak membuat gerakan lain. Orang-orang akan melihat ini dan menganggap darah Rothkeller mengambil alih keluarga kamu. Apakah kamu mengerti? Dia mengambil beberapa langkah tentatif sehingga dia bisa melihat simbol hangus dari saingan keluarganya. Aku akan memberitahu semua orang bahwa aku tidak melihat apa-apa. Aku menggelengkan kepalaku. Tidak, tidak semua orang. Ada memiringkan kepalanya bingung. Kamu akan memberitahu Skite yang akan datang menemukan kebenaran untukmu, mataku mengawasinya untuk tanda-tanda pemahaman. Dan aku akan menunggunya di Victoriat. 3. Itu adalah transisi mendadak antara lapisan kedua reliktem dan tanah milik Darin Ordin di Seklar. Saat itu masih hangat di selatan Alakria, jauh dari pegunungan, dan angin sepoi-sepoi berhembus pelan melintasi perbukitan dan gemerisik semak-semak rendah di halaman depan Darin. Dari Vekor, aku telah memasuki Relictums melalui Ascenders Association Hall lokal, kemudian menggunakan salah satu ruang tempus warp tingkat kedua untuk sampai ke Darins, di mana Sula mengatakan kepada aku bahwa, Paman mabuk, aku akan menunggu. Kami menemukan Alarik sedang duduk di bangku dekat pintu depan, menatap jalan setapak. Karena keterlambatan antara penampilan aku dan reaksinya, yaitu bersendawa keras dan bersandar pada sikunya, menjulurkan perut poninya di depannya, aku berasumsi dia agak mabuk. Kau tahu, aku merindukan orang tua yang bodoh ini, kata Regis senang. Jadi, kata Alarik saat aku mencapainya, ku dengar kau sekali lagi membutuhkan penasihat hukum. Tidak juga, kataku sambil duduk di bangku di sampingnya. Apa yang sudah kamu ketahui? Aku tahu kamu dalam masalah, katanya dengan mengejek. Dan itu, seperti biasa, kamu menggigit 2 kali lipat dari apa yang bisa kamu kunyah. Dia menatapku dengan mata goyah. Keluarga Granbel mencoba menyelesaikan pekerjaan itu, tapi kamu malah menyelesaikannya, ya. Aku memberitahu dia tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi aku meninggalkan satu informasi penting untuk yang terakhir. Mereka didukung oleh Skite, Nico, dari pusat kekuasaan. Mata merah permanen Alarik melebar, dan dia mengangkat dirinya berdiri dan menatap tidak percaya ke arahku.
Sovereign Skarung, nak, kenapa kita hanya duduk-duduk sambil mengobrol? Identitas profesor itu benar dan benar-benar kacau, dan hubunganmu dengan Darin dan aku sendiri membahayakan sebagian besar kontakku yang biasa. Dia mulai mondar-mandir dengan cepat, ceroboh saat menginjak salah satu tanaman Darin yang dirawat dengan hati-hati. Dia berbicara dengan cepat dengan gumaman rendah yang tidak bisa aku ikuti. Alih-alih membuatnya stres lebih jauh dengan menyelanya, aku membiarkan lelaki tua itu terus seperti ini selama 1 menit. Aku pikir kamu baru saja menghilangkan Bas dari pemabuk yang malang, kata Regis, sedikit kekhawatiran dalam suaranya. 1. Alarik berhenti tiba-tiba dan memelototiku. Bagaimana kamu bisa berada di sisi yang salah dari Skite? Kita punya sejarah, kataku datar. Adapun mengapa dia keluar untuk menjemputku sekarang. Alarik menggelengkan kepalanya dan duduk kembali, meletakkan kepalanya di tangannya seolah-olah dia benar-benar kelelahan. Dengan suara teredam, dia berkata, tidak masalah, nak. Tidak masalah bagaimana kamu berhasil mendapatkan sabit di pantatmu, hanya itu yang kamu miliki. Apapun yang membuatmu terlibat dalam hal ini, katanya setelah 1 menit, tidak akan mudah untuk bersembunyi. Tidak dengan begitu banyak kekuatan yang mengendus di belakangmu. Tidak apa-apa, kataku, bersandar juga, karena aku tidak akan bersembunyi. Aku di sini untuk mengamankan beberapa kemungkinan jika aku mungkin perlu melarikan diri dari Vekor. Vekor, kamu tidak bermaksud. Aku masih menghadiri Victoriat, jawabku tegas. Dia menatapku dengan seringai kecut. Sekarang, aku tahu kau bercanda, karena hanya orang bodoh yang akan berpikir untuk melakukan hal seperti itu. Matanya menyipit. Kamu tidak bercanda. Dasar tolol. Apa yang kamu pikirkan? Aku bersandar, meletakkan tanganku di belakang kepalaku dan menyilangkan kakiku saat aku menatap langit biru. Aku sedang berpikir untuk membunuh seorang Skite.